Shalom Permata, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi pemuda-pemudi Permata dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di Ngebatser, Ngerana bareng Batse. part yang ketiga. Yoi. Oke, sebelum kita mulai ngerana-ngerana ini kita perkenalan dulu diri kita dulu. Pastilah bang. Nama aku Adefrit Tarigan. Ya namaku Nando ya. Oke, ini apa tema kita sekali ini Tema podcast kita ini. Tema kita kali ini ya Give Your Heart ya. Yang diambil dari Yohanes 12 ayat 26. Pokoknya inti dari tema kita ini melayani lah ya, ya. Tentang melayani. Oke, kita juga kedatangan bintang tamu nih, Do. Bintang tamu kita ini adalah salah satu ketua dari KAKR Rungkun Batang Serangan, Do. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah kenal, ada juga yang belum kenal. Langsung saja lah kita perkenalkan bintang tamu kita, Bang Daniel. Shalom Bang Daniel. Shalom, shalom. Bang Daniel gimana nih kabarnya bang? Sehat, puji Tuhan dekku. Mantap. Bang Dan, ini Bang Dan, kami mau tanya nih Bang. Ya. Kami kan udah tahu nih abang udah pelayanan di gereja kita ya kan Bang. Cuman kami pengen tahu Bang, sebelum abang meranah menjadi pelayan di gereja kita Bang, sebelumnya abang pernah melayani di mana Bang? Baik, terima kasih. Jadi sebelum melayani sebenarnya abang itu tergerak untuk ikut di dalam pelayanan pada Tuhan. Itu sebenarnya mulainya itu dari tempat abang bekerja ya. Itu kebetulan di sana tempat abang bekerja itu ada namanya perkumpulan warga Kristen ya. Jadi di perusahaan kita itu sampai dengan cakupannya sampai Siantar itu jadi ada yang namanya sebuah perkumpulan warga Kristen. Oh iya. Jadi kebetulan juga pada saat itu abang ditunjuk, dipercayakanlah oleh Tuhan sebagai ketuanya di sana. Jadi itu bergerak di bidang pelayanan juga terhadap orang-orang yang bekerja di dalam wadah perusahaan yang dimaksud sambil memberikan bentuk pelayanan-pelayanan kepada warga Kristen yang ada di perusahaan tadi lah. Oke bang, jadi sebelum abang udah bekerja udah apa ya? Udah melayani lah ya, puji Tuhan lah luar biasa ya. Jadi ini kami mau nanya lagi ya bang. Jadi sekarang kan jadi lagi masa-masa COVID nih ya. Iya. Jadi gimana nih muda-mudi zaman sekarang ini untuk bisa melayani kembali Baik, abang? Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau muda-mudi ini sih abang sebenarnya sangat mendukung ya dalam arti pelayanan di dalam gereja. Ya. Tapi sebenarnya yang cocok sebenarnya banyak sekali sih. Apa aja tuh bang? Ya kita bisa pelayanan di dalam gereja. Memang ya dalam bakti sosial, baik dalam pelayanan kita ikut serta dalam pengajaran adik-adik kita di sekolah minggu, baik untuk ibadah-ibadah yang eventnya sifatnya besar di dalam gereja, itu peran serta anak muda ataupun generasi muda dalam gereja itu sangat-sangat diperlukan. Nah, sebenarnya abang pingin ke dasarnya dulu sih. Dasar anak muda ini sebenarnya untuk melayani itu sebenarnya motivasinya apa sih gitu ya. Sebenarnya dimulai dari spiritualitasnya dulu gitu sebenarnya. Itu sih yang pertama sekali pingin kita benahi supaya konsep pelayanan kita benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Oke Bang, bicara tentang hal melayani nih ya Bang. Ya. Banyak aku tengok Bang di antara pemuda-pemudi Kristen Bang yang masih acuh dalam hal melayani Bang. Jadi kayak mana lah caranya Bang? Cara kita supaya untuk menarik muda-mudi ini yang acuh ini supaya bisa tulus melayani tanpa harus kita bujuk-bujuk lagi Bang. Kayak mana lah menurut Abang Bang? Baik, jadi pertanyaan yang bagus sama rasa. Jadi ada memang sebuah penelitian yang mengatakan bahwasannya kaum muda di dalam keaktifannya di dalam gereja sampai dengan saat ini itu merosot ya. Itu masih di penelitian di luar negeri. Di Indonesia itu masih dalam tahap kritis. Nah, tapi memang perlu diperbaiki. Iya. Jadi hanya 11% dari 4.095 koresponden yang ditanya, itu 11% yang masih ibaratnya masih betul-betul ibaratnya aktif ya di dalam kegiatan-kegiatan gereja.
muda-mudinya. Nah, ini adalah suatu yang sangat ironis sekali sebenarnya. Hmm. Cuman di dalam hal ini sebenarnya ada konsep spiritualitas yang dan motivasi di dalam muda-mudi itu sendiri yang perlu dibangun sebagai dasarnya, ya. Jadi kita sama-sama sharing di sini ya sebenarnya. Jadi menurut pendapat Abang ya, jadi di dalam dunia pelayanan itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan semata. Ya, kita dimampukan untuk melayani itu karena anugerah Tuhan. Itu perlu kita sadari. Bukan karena kuat kita, bukan karena jagonya kita, tapi semata-mata karena anugerah Allah. Tuhan bisa aja memilih orang yang terbaik di antara yang terbaik. Mengapa kita? Ya, itu adalah konsep anugerah Allah sebenarnya ya, perlu kita sama-sama sadari. Nah, yang kedua, kita harus dalam pelayanan harus sukacita. Ya, sukacita dalam arti dengan sepenuh hati. Bahwasannya memang kita sadar pelayanan ini bukan hanya untuk ibarat untuk diri kita, tetapi pelayanan ini betul-betul kita persembahkan untuk Tuhan. Ya, jadi sukacita akan selalu mengikuti kita bagi anak-anaknya yang dekat dengan Dia. Kan nanti saya mungkin di kesempatan lain saya jelaskan mengenai bagaimana sih domba itu, domba Allah, anak-anak Allah. Malahan saya miris kalau namanya anak Allah, tetapi tidak bisa mendengar suara Bapaknya. Ya, makanya saya katanya anak Allah, tetapi kok nggak bisa dengar suara Bapaknya ya? Gitu. Nanti kita bisa bahas. Nah, yang ketiga itu adalah sadar sekali kita bahwasannya pelayanan itu adalah kunci berkat. Ya, kita harus paham sekali. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi dan spiritualitas yang dasar yang benar, Abang yakin sekali bahwasannya berkat-berkat akan terus tercurah atas kita. Karena yang kita kerjakan itu, janji Tuhan tidak ada yang sia-sia. Jadi, percayalah pelayanan yang kita berikan itu tidak ada yang sia-sia dan menjadi kunci berkat buat kita semua. Terus pelayanan pun kan bisa mulai dari hal kecil ya kan Bang? Kayak misalnya ada orang yang pandai main alat musik, dia main alat musik di gereja itu kan sudah termasuk pelayanan kan Bang? Betul. Jadi Abang ingin menyinggung sebenarnya dasarnya dulu. Kalau jenis pelayanan, banyak sekali kita di profesi kita masing-masing, kita juga sudah melayani sebenarnya. Nah, kalau masalah talent yang dibicarakan Wilfried tadi itu talent, ya persembahkanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai talent, misalnya di bidang musik, ya, karena kalau kita mempunyai talenta ataupun kelebihan yang diberikan Tuhan, kita tidak pergunakan, itu di dalam Alkitab dikatakan nanti talentanya hilang. Seperti hamba yang dititipkan Tuhan 1 talenta, 5 talenta, dan 3 talenta. Ya, jadi itu nanti kita bicara di luar itu. Nah, yang terakhir konsepnya adalah spiritualitas kita adalah ketaatan. Ya, bukti ketaatan bahwasannya kita melayani itu karena memang kita harus taat sama Tuhan. Dalam arti gini, kita taat, Tuhan memberikan berkat. Jadi itulah ibadah, konsep ibadah. Ya, kita taat beribadah, Tuhan memberikan berkat dari atas. Jadi seperti itulah spiritualitas yang harus dibangun sehingga anak-anak muda sekarang ini bisa bertahan, struggle di dalam pelayanannya. Nah, untuk motivasinya, kita mau melayani itu harus konsep apanya itu harus sungguh-sungguh. Jadi bukan pingin tampil beda atau aku ini sekarang jadi WL loh di misalnya jadi bintang tamu misalnya sekarang ini gitu misalnya. Aku jago gitu. Enggak sih sebenarnya. Jadi motivasi untuk sungguh-sungguh itu bukan berarti harus berprestasi. Prestasi itu bukan ukuran dari Tuhan. Itu yang saya tahu ya. Jadi kesungguhan hati dalam kita untuk melayani, itulah yang dinilai Tuhan. Intinya sukacita lah Bang ya. Iya, tadi sukacita adalah spiritualitas. Kita bicara motivasi. Nah, motivasinya itu tadi yang bilang, sungguh-sungguh. Tidak dari suatu hal yang ibaratnya main-main gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tabah dan tekun. Ya. Kenapa Bang bilang seperti itu? Kita di dalam dunia pelayanan, pasti banyak sekali, kalau dari luar sih eksternal, tantangan tadi itu
memang datang ibaratnya lazim ya, tapi yang internal kadang-kadang yang lebih kuat dalam tantangan kita ini. Peperangan rohani terus terjadi di antara internal kita di dalam gereja, ya, baik itu antara kategorial ataupun ya antara kita juga di dalam satu kategorial. Nah, ini adalah pekerjaan kuasa gelap, ya Abang tahu. Jadi eh, yang namanya kuasa gelap itu, yang namanya iblis itu nggak senang kalau kita melayani Tuhan. Jadi ada saja yang dibuatnya, misalnya kita menghadapin sesuatu yang ibaratnya kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh nih kayaknya, tapi tiba-tiba ada saja yang sesuatu yang bisa mematahkan semangat kita. Itu harus kita pahami dulu. Oh, ini pekerjaan yang nggak benar dari iblis nih. Jadi konsep kita itu pertama harus waspada dan was-was terhadap yang namanya pekerjaan-pekerjaan iblis. Nah, yang ketiga, mengerjakan dengan yang terbaik. Jadi kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kalau kita memberikan yang sisa-sisa, Tuhan nggak senang. Kenapa saya bilang sebegitu itu? Nah, nanti kita bicara mengenai perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian, memang terlalu panjang ya. Tetapi di dalam bait Allah, di dalam tabernacle, ya, tabernacle itu adalah bait Allah pertama yang didirikan Musa di kaki Gunung Sinai. Itu sama seperti bait Allah yang pertama sekali didirikan oleh Salomo. Di dalam bait Allah itu ada 104 macam jenis pernak-perniknya itu terbuat dari emas. Ya, jadi Tuhan itu memang betul-betul pingin yang terbaik dari manusia. Ya, jadi konsepnya seperti itu, motivasi dan spiritualitasnya menjadi dasar, sehingga pertanyaan Wilfried tadi, bagaimana ya supaya nggak usah diajak-ajak gitu. Ya memang seperti itu, kalau dasarnya tidak kuat, dia pasti keluar masuk dia. Terus ini Bang, kayak di dalam kepengurusan ini kan Bang, Ya, ya pasti setiap kami ini punya masalah masing-masing ya kan Bang. ya benar. Jadi kalau misalnya ada kegiatan gitu kan, Ya, terus tiba-tiba disuruh kumpul. oke. Misalnya kayak aku kan, kayak misalnya aku punya masalah ini, terus disuruh ikut kegiatan gereja, kayak aku malas, moodku ini malas untuk mengikuti kegiatan gereja itu karena persoalan pribadiku Bang. Jadi itu saran Abang kayak mana itu supaya untuk mengatasi persoalan pribadi nih, supaya nggak dibawa-bawa ke ranah kegiatan pelayanan Bang. Baik, memang semua orang pernah mengalami apa yang Wilfried alami Iya. ya. Jadi sebenarnya tadi kembali seperti motivasi tadi. Motivasinya memang ada aja kuasa iblis ataupun kuasa gelap itu yang merongrong yang namanya anak Tuhan dalam hal ingin melayani Tuhan. Ya, dia misalnya masalah pribadinya ataupun segala macam yang mungkin menghalangi kita ingin melayani gitu. Gak mood misalnya, itu aja anak muda sekarang kan, Iya, gak mood nggak mood. misalnya kan, udah Selek mundur, sama gak datang, pacar. gitu ya. Nah, tetapi jarang sekali anak muda sekarang, mungkin ya tanda kutip saya nggak ngerti juga, saya juga pernah muda sama seperti kalian, Iya, saya Bang. pernah mengalami hal yang sama, tetapi itu sering kalah, kita nggak sadar bahwasan itu adalah pekerjaan dari yang namanya kuasa gelap. Itu kita nggak sadar. Nah, nggak tahu kenapa ya, baru di umur abang sekarang, abang baru sadar, oh ini kuasanya gelap. Sebenarnya itu bisa kita kalahkan, gampang sekali sih sebenarnya. Cuman kita nggak sadar, nggak dengar suara Tuhan pada saat itu, karena mungkin Emosi dengan ya, Bang. jiwanya mudanya kita tadi itu, Iya, iya. saya rasa. Itu Wilfried. Oke Bang. Oke Bang, Ya. ini mau ditanya lagi ya, ada Siap. yang mau ditanyakan. Jadi hal terpenting apa Bang yang menurut Abang dalam hal melayani ini? Baik, dalam hal melayani ya. Jadi sebenarnya kita udah bicara tentang spiritualitas tadi, juga motivasi ya, sampai dengan penelitian juga sudah kita bicarakan. Yang terpenting sebenarnya bukan juga sebenarnya sepenuh salahnya di kitanya sebagai muda-mudi. Ya. Saya juga ingin mengkoreksi yang namanya gereja. Ya. Gereja dalam arti sebuah wadah, ya, sebuah wadah perwakilan Tuhan di dalam dunia ini. Itu harus mensupport namanya pemuritan. Ya. Sedangkan Yesus untuk pada saat dia terangkat ke surga, dia juga mengutus kita sebagai manusia untuk menjadikan seluruh bangsa sebagai muridku. Nah, ini kadang-kadang yang dilupakan oleh gereja. Ya.
saya bukan mau mengkoreksi tetapi mengingatkan, lebih kepada mengingatkan. Kaum muda ini sebenarnya kritis. Iya. Saya kalau jadi orang muda pasti pingin yang otentik, yang dalam istilahnya, ya. Jadi kalau biasa-biasa aja, wah kayaknya aku udah tahu deh. Tapi kalau sesuatu yang dalam dan otentik yang diberikan oleh sebuah gereja kepada mungkin muda-mudinya, ya mungkin itu memberikan hal yang positif dan itu memberikan ajakan yang persuasif buat adik-adik kita yang seperti muda-mudi yang ada di gereja kita. Contohnya misalnya, gereja itu sebenarnya harus memberikan sesuatu yang otentik atau dalam itu, misalnya khotbah-khotbah yang berbobot, ya, untuk anak muda, ya. Jadi mungkin konsepnya mungkin ya istilahnya gereja sekarang, anak muda sekarang mungkin nggak ngerti juga bahasa karo kali ya. Iya, Bang. Kalau misalnya kita gereja berbahasa karo, tetapi ya memang harus anak muda sekarang ini memang dalam hal melestarikannya kita harus juga belajar ya. Iya, Tetapi dari arti sebuah pelayanan gereja terhadap muda-mudinya, itu juga mereka harus menyediakan yang namanya mungkin ya ibaratnya khotbah yang berbobot buat mereka juga sebagai anak-anak muda yang berkecimpung di dalamnya sehingga mereka merasa diperlukan loh. Ya. Kayak ibadah sore gitu Bang ya. Itu terpulang lah ya gimana macam mana gereja untuk membuat apanya. Cuman harus ada yang namanya wadah untuk muda-mudi ini menyalurkan potensi mereka. Jangan hanya dibiarkan begitu saja, gitu ya. Terus yang kedua, gereja itu harus menyediakan komunitas. Karena komunitas ini sangat penting dalam hal menggait yang namanya mengikat muda-mudi. Bayangkan coba nggak ada komunitas Permata. Misalnya Bu Fitz datang sendiri ke sini, ujuk-ujuk, duduk-duduk nggak ngerti apa yang dibuatnya. Kita datang kemari karena ada teman kita. Iya, pas. Ya, teman kita yang satu komunitas, satu Visi penanggungan, misi. satu rasa di dalam melayani Tuhan, sehingga kita bisa mau dan datang untuk melayani kepada Tuhan. Nah yang ketiga, itu adalah kepemimpinan gereja sendiri yang menjadi teladan. Nah, banyak sekali gereja yang mungkin, saya bukan bilang gereja kita ya, cuman gereja yang tidak menjadi teladan buat anak muda-mudinya. Ya, itu juga salah satu yang menjadi hal yang mungkin harus diingatkan oleh gereja. Nah, yang keempat, gap. Komunikasi antara muda dan yang tua. Ya, jadi sebenarnya anak muda ini merasa minder, merasa tidak diperlukan, merasa tidak bisa diakomodir ataupun dan lain sebagainya, karena mungkin setiap orang tua merasa anaknya itu masih kecil. Betul. Ya, padahal anaknya sudah akil balik. Ya, jadi orang tua mempunyai konsep anaknya masih kecil aja gitu. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan juga oleh yang namanya gereja. Juga mereka harus ibaratnya jadi mentor yang baik. Ya, ada konseling di dalamnya. Jadi anak muda itu tidak dibiarkan sendiri keluyuran, nggak nentu arah gitu ya, dengan program-program yang tidak menarik dan tidak jelas. Nah, jadi harus ada yang ibaratnya yang mengawal program-program itu di luar mereka. Itulah mentor tadi yang disediakan oleh gereja. Berbicara tentang gap-gap tadi ya Bang ya. Tapi memang mungkin ini di luar topik ya Bang. Cuman aku ingin bertanya sama Abang ini. Kalau masalah gap-gap itu di pemuda-pemudi ini pun banyak juga gap-gap Bang. Jadi aku mau minta saran dari Abang kayak mana cara supaya mengatasi gap-gap di antara pemuda-pemudi ini Bang. Caranya kalau boleh supaya Bang tahu mengatasi. gap yang gimana yang terjadi ya? Ya kayak misalnya ya tengok lo Bang sendiri kayak kepengurus yang melayani di gereja cuma itu aja, yang lainnya nggak mau diajak, punya kawan masing-masing kayak gitu-gitu Bang. Jadi masalah gap tadi itu ya, terpulang yang kita bicarakan yang pertama tadi. Penelitian tadi itu mengatakan 11% yang terbeban dalam hal bergabung di dalam gereja muda-mudinya. Itu kalau kita bedah di dalamnya, mereka itu mempunyai teman yang dekat itu orang gereja. Maksudnya gini loh, saya misalnya punya teman dekat itu orang gereja, bukan teman saya di sekolah. Tetapi di luar 11%,
itu mempunyai teman yang terbaik itu di luar gereja. Iya. Jadi itu juga yang membuat ibaratnya muda-mudi antusiasnya di dalam gereja berkurang. Nah, untuk mengatasi gap tadi itu ya terpulang kita melayani kan konsepnya kasih ya. Iya. Jadi kalau orang-orang yang mempunyai mungkin keluar ataupun tidak terbeban ataupun gimana, ibarat tidak sesuai dengan keinginan kita, Iya. ya tugas kita untuk menanyakan kepada dia ya, kira-kira kenapa? Iya. Kalau memang ibaratnya dia memang tidak banyak yang terpanggil tapi tidak terbeban, Iya. banyak yang mau harum tapi tidak mau terbakar, Iya. ya. Jadi kita harus tahu kalau memang dia tidak mau, apa kita Iya, paksakan, kasih. Oke. ya. Jadi kan ini bukan ajang kita Iya. mau hura-hura, Heeh. bereforia dengan Iya. teman-teman yang kita Banyak-banyak sukai. tarik-tarik masa. mungkin ya. Kalau memang dia tidak ibarat tidak berbeban, hanya Iya, terpanggil Pas, saja, pas. ya memang itulah Iya. pribadinya dengan Tuhan, Oke. gitu. Oke Bang, kita udah banyak berbicara tentang permata, tentang pelayanan, tentang permata ya Bang. Kami kan juga penasaran nih, Ya. Abang kan ketua di KKR Batang Serangan kan. Kami juga penasaran apa Bang kegiatan KKR di masa COVID ini, apa aja kegiatan KKR yang udah Siap. dibuat KKR Bang. Nah, Siap. Jadi, bagus sekali pertanyaannya. Jadi sebenarnya abang rindu ya sama Permata ini berkolaborasi ya antara KKR. Sebenarnya inti landasan spiritual tadi itu hanya di KKR, ya. Nah motivasinya itu tadi itu adanya di Permata. Jadi apa yang bisa dilakukan sebenarnya dari KKR sebenarnya ya dalam hal COVID-19 ini kami membicarakan setiap hari Rabu ya melalui Zoom meeting. Kami guru-guru ibaratnya sermon melalui Zoom meeting ya. iya. Jadi kami pertama sekali kami mengadakan kebaktian secara online setiap minggunya. Jadi itu konsepnya pertama bukan untuk jago kita, tetapi memang kemarin itu memang kita lihat kebutuhannya. Saya pun pertama tidak begitu tidak begitu ibaratnya ada sedikit pesimis dalam arti kalau kita buat ibadah online karena sudah banyak dari Modern Ramen sudah mengakomodir, Iya. dari gereja-gereja lain juga sudah mengakomodir. Coba kita memberikan konsep yang sesuatu yang kita coba untuk adik-adik kita. Pada saat itu ya memang ada desakan dari BPMR juga ya. Nah, coba kita buat. Ternyata ya kita lihat grafiknya viewersnya Iya. di dalam YouTube tadi memang ya puji Tuhan. Ya memang dia meningkat, ya zigzag ya. Iya. Tapi sebenarnya bukan itu yang saya lihat Iya. sebenarnya. Bagaimana makin sedikit viewersnya, tapi kalau itu bisa berkesan buat mereka, Iya. itu lebih bagus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kami buat PA Zoom meeting setiap hari Sabtu Iya Bang. jam 4. Nah, yang ketiga itu kita kan banyak pelayan KKR yang misalnya sudah berdomisili di luar kota. Ya, ada beberapa. Jadi kita mau akomodir itu gimana mereka buat video, kita jadikan satu frame, ya mereka juga ikut melayani walaupun mereka di luar. Poinan gitu ya. Itu tempat dan situasi tidak bisa menghalangi yang namanya pelayanan, ya. Yang keempat, ya kami sudah berpikir konsep Natal virtual, ya. Jadi konsep Natal virtual kami nanti dari KKR ini mungkin baru kami bentuk kemarin, ya. Jadi dengan COVID ini mungkin kami berpikir dari kategori KKR gimana sih bisa mengakomodir adik-adik biar sukacita Natal itu tetap dirasakan oleh adik-adik, ya. Ya sama-sama kita berdoalah dan dimampukan Tuhan supaya kita bisa berikan terbaik buat Tuhan. Amin. Oke Bang, nah jadi tentang yang tadi duet-duet KKR sama Permata ini kapan Bang? Kayaknya seru juga ini, bisa lah ya. Ya. Boleh lah, tinggal Baik. atur tanggal aja nanti bro. Namanya. Iya, Permata X KKR. Ya tergantung gini lah kesediaan adik-adik muda-mudi semuanya. Kalau di korpsnya KKR kayaknya udah siap ya untuk hal ini ya. Cuman programnya tadi supaya match, supaya bisa combine Paling dengan Permata, kira-kira nanti coba
sama-sama kita pikirkan, misalnya apa yang bisa dibuat Permata sama dibuat KKR, kalau bisa nyatu ya. selaras, Iya, ya iya. gitu ya. Dalam arti ya, kenapa Permata nggak buat juga Oke, Natal secara oke. virtual? Iya. Nah, kan why not? Tunggu Saya rasa tanggal main, tunggu Suatu hal tanggal yang main. bagus ya. Slow. Jadi rasa itu Oke, Bang. menjadi ininya, jadi pemikirannya. Oke. Oke. Nah, kita sudah berbicara mengenai konteks spiritualitas, peran gereja terhadap pemuda-pemudi, motivasi yang benar terhadap pemuda-pemudi untuk melayani. Iya. Oke, kita sudah berada di penghujung acara podcast kita ini. Kira-kira Bang, apa motivasi atau saran atau apalah untuk pemuda-pemudi dalam hal melayani ke depannya? Baik. Sih, jadi motivasinya begini. Buat muda-mudi yang terbeban untuk melayani, pahamilah dulu konsep spiritualitas dalam diri kalian masing-masing. Dan berikanlah motivasi yang benar, evaluasi selalu di dalam diri kita, motivasi yang benar dalam konsep melayani, sehingga pelayanan kita itu benar di hadapan Tuhan. Dan seluruh berkatnya pasti tercurah atas kita semua. Ya, jadi pesan terakhir adalah ketika kita berpikir yang terbaik buat orang lain, pasti di situ kreativitas akan muncul. Oke, amin, Oke, amin. amin. Oke, Bang Daniel, terima kasih banyak ya, Bang. Makasih, Bang Sudah Dan. mau diundang di Ngebatser kali ini, Bang. Oke, Oke. kita sudah di penghujung acara ini, Do. Jadi kita langsung Jadi- tutup aja ya, Bang. Iya, pamit-pamitan lah kita langsung ya. Oke. Cuman kalau kira-kira teman-teman ada yang mau saran bintang tamu selanjutnya bisa komen di bawah ini ya. Ya. Bawah ini. Komen. Iya, komen. Oke. Terus jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis. Oke. Oke. Sampai jumpa di Ngebatser selanjutnya. Bye. Bye.